Hello Technolovers! Penembak jitu TNI telah dibekali ilmu membidik dan berbagai pengetahuan soal melumpuhkan lawan dalam sekejap. Nah, tentu saja mereka dilengkapi senjata sniper yang mampu mendukung performanya dalam medan tempur. Tentara Indonesia pastinya menggunakan senjata mematikan yang diproduksi baik dalam negeri maupun impor negara lain. Kira-kira senjata apa sajakah yang mereka gunakan? Yuk intip deretan senjata sniper andalan TNI. Namun sebelum lanjut, pastikan dulu ya kamu telah subscribe channel ini dan aktifkan belnya, update terus informasi menarik dari teknologi populer. Denel NTW-20 Batalion Intai Amfibi atau Yontaifib merupakan satuan elit Korps Marinir yang beroperasi sebagai pasukan pengintaian amfibi dan pengintaian khusus. Mereka bergerak menyelesaikan misi secara diam-diam. Untuk tim penembaknya pun dipilih yang skillnya paling handal. Satuan Intai ini ternyata mengandalkan senapan sniper Denel NTW-20 sebagai senjata berkaliber besar buatan Afrika Selatan. Yontaifib mempercayakan senapan tersebut karena senjata cukup sunyi namun punya daya rusak yang besar, mulai dari membakar hingga meledakkan. Jadi, senapan Denel ini diperuntukkan khusus menembak alutsista musuh. Truvelo 50. Selain Denel NTW-20, Yontaifib juga memiliki primadona lainnya yang juga berasal dari Afrika Selatan. Ada Truvelo 50, senjata yang mirip-mirip dengan Denel, namun ada perbedaan khas yang diusung. Seperti memiliki daya hancur, Truvelo diyakini lebih greget lagi. Senjata ini juga hanya dipakai untuk menghancurkan alutsista lawan. Kekuatan Truvelo bahkan lebih super sebab dengan mudah melubangi lambung kapal yang bermaterial tebal. Meskipun memuat 5 peluru, tapi kalibernya sangat besar yang mampu memberi efek bahaya dan mematikan. Galil Galets. Peleton Intai Tempur atau Tontaipur adalah pasukan berkualifikasi intelijen tempur Kostrad yang telah dilatih untuk bisa menguasai kemampuan darat, laut, serta udara. Meskipun dikhususkan untuk hal tempur, tapi mereka juga punya tim sniper sendiri. Soal senjata, Tontaipur memilih Galil Galets buatan Israel. Senjata satu ini sudah terkenal dalam dunia militer global karena akurasi yang dimiliki. Galets juga cukup senyap sehingga sangat mendukung operasi secara diam-diam. Terdapat teropong 6 kali zoom, Galil bahkan bisa jadi sabit malaikat maut di tangan penembak handal. HKD-2. Satuan elit termuda Indonesia Sat Bravo juga memiliki skuad sniper tersendiri. Mereka mengandalkan HKD-2 buatan Prancis sebagai senjatanya. Tanya Satuan Bravo saja, HKD-2 menjadi senjata andalan untuk pasukan elit Kopassus TNI Angkatan Darat, Taifib Korps Marinir, dan Kopaska TNI Angkatan Laut. Senapan ini sangat powerful, tapi juga cukup senyap. Saat meledakkan energi yang besar, HKD-2 tetap bisa stabil dan sama sekali tidak mempengaruhi user. Tak heran kalau HKD-2 banyak dipakai dalam berbagai perang oleh militer dunia. Sig Sauer SSG 3000. Senapan runduk lainnya yang dipakai Sat Bravo adalah Sig Sauer SSG 3000 yang memiliki kaliber kecil dibanding HKD-2. Senjata ini produksi gabungan antara SSG 300 oleh Sich Firearms Swiss dan GP Sauer Jerman, dibekali bolt action dan memiliki kaliber 7,62 mm. Senjata ini sangat cocok untuk personil dengan tingkat mobilitas tinggi yang juga membutuhkan akurasi tembak mumpuni. Senapan tersebut memiliki panjang 1180 mm dan bobot 6,2 kg. Remington 700. Ini dia salah satu senapan sniper terbaik di dunia yang dikembangkan oleh Amerika Serikat yang juga diandalkan oleh TNI. Senapan Remington 700 adalah senapan dengan sistem mekanisme bolt action. Magazin internal senapan ini dapat berisi 3, 4, atau 5 butir peluru tergantung dari besar kaliber senapan yang dibuat. Remington 700 tersedia dalam berbagai pilihan bentuk popor, laras, dan kaliber. Kalibernya berukuran 7,62 x 51 mm dengan bobot 4,5
kg. Panjangnya bahkan mencapai 1662 mm. Barrett MX2A1. Pasukan elit Komando Pasukan Khusus Kopassus menjadi komando utama tempur yang dimiliki TNI Angkatan Darat. Pasukan ini bisa bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Maka senapan yang dipakai satuan ini pun harus berkekuatan dahsyat seperti Barrett MX2A1. Senapan telah didesain untuk merusak peralatan musuh, seperti pesawat yang diparkir, unit radar, truk, dan berbagai aset penting lainnya dalam jarak jauh. Tak heran jika Kopassus memilih senapan ini jadi senjata andalannya. Barrett tersebut merupakan senapan dengan kategori High Power Heavy Sniper Rifle, dikembangkan dan diproduksi oleh American Barrett Firearms Company. Kalibernya 12,7 mm dengan jarak tembak efektif mencapai 1.500 meter dan rekor 2.500 meter. Bahkan bisa menargetkan manusia dari jarak yang cukup jauh atau saat ia berada di balik pelindung seperti dinding. SPR-2. Senapan penembak runduk atau SPR-2 adalah salah satu senapan jenis jarak jauh andalan Komando Pasukan Khusus Kopassus TNI Angkatan Darat. Sniper satu ini jelas sangat mendukung kekuatan militer Indonesia yang diproduksi langsung oleh PT Pindad. SPR-2 bahkan berhasil membuat dunia militer kagum akan kecanggihannya. SPR-2 berkaliber 12,7 mm x 99 mm dengan panjang senapan 175,5 cm, bobot 19 kg, serta berkapasitas peluru antara 5 hingga 10 butir, dilengkapi dengan bipod dan monopod yang dapat diatur ketinggiannya. Jangkauan tembaknya bahkan melebihi 2 km dan memiliki 3 efek amunisi sekaligus, yaitu menembus, membakar, dan meledakkan. SPR-3. Tanya SPR-2, PT Pindad juga berhasil membuat SPR-3 yang jadi andalan TNI. Konsep SPR-3 hampir sama dengan SPR-2, bedanya ada pada kaliber pelurunya yang lebih kecil. Kalau SPR-2 berkaliber 12,7 mm, SPR-3 hanya 7,62 mm saja. Bobot SPR-3 pun jauh lebih ringan, yaitu hanya mencapai 6,94 kg dengan panjang 125 cm. Arctic Warfare. Senapan ini mampu beroperasi dengan sempurna meski di iklim minus 40 derajat Celcius. Senapan asal Inggris ini memiliki bobot 6,5 kg dengan panjang laras 660 mm dan panjang keseluruhan 1180 mm. Amunisinya menggunakan standar NATO 7,62 x 51 mm. Saat peluru ditembakkan, maka peluru bisa melesat hingga jarak tembak efektif 800 meter. Nah, itu dia 10 senjata sniper andalan TNI yang semuanya telah berteknologi canggih hingga mampu diajak partner dalam medan tempur. Oke deh Technolovers, kalau kamu punya ide lain yang menarik untuk kita bahas, komen di bawah ya. Jangan lupa juga klik like dan share video ini. Thank you sudah menyimak. Sampai jumpa.